Oke. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ini wes dini hari coy. Iya, intinya selamat malam pokoknya. Padha wae ya ini. Iya, intinya pokoknya selamat malam. Selamat berjumpa lagi. Sekarang jam berapa ini? Ini Jam jam jejermu. Oke. 11:30. Setengah 12 malam ini gabut banget ya ini Adem. podcast sih. Piye? Ya sapa apa tuh Iya, adem apa ya. Macak gendo, oke. Heeh. B. Aduh. Sebenarnya Malam-malam ya syahdu ini. Ya, malam syahdu ada satu kasus Oh, kasus apa nih? kasus keren. Apa contohnya? Nah ini bahasnya kasus terus ya. Heeh. Pokok main pasukan anti kasus ya ora ding. Pasukan pencari kasus. Peduli kasus. Iya, peduli kasus. Peduli kasus. Jadi tuh Iya. ada Heeh. seseorang namanya Ajay. Aja gali lagi nih. Ajay Gali. Ajay Gali lagi. Jadi si Ajay Heeh. sukanya tuh bisa dibilang dia itu maniak posting. Oh, mana ya posting apa iki? Maniak posting apa wae. Pas karo bojone diposting, Heeh. dia seneng-seneng diposting, Nonton di posting. nonton diposting, Oh. makan diposting, terus ini Apa nih? pas lagi gundah diposting, Bucin di posting. lagi bucin diposting, Duh, yo apa nih yo, lagi sedih, rungkat. susah, yo diposting, Waduh. kalah main slot diposting, wah bahaya, Waduh, the best. Hongkong diposting. US dong. Nah, itu nek menurut kamu kan ahli psikologi. Ahli ya, Ya, ahli lagi wae lulus lho. ahli alternatif. Ahli alternatif. Heeh. Psikologi kuantum. Nah, menurut Psikologi kuantum. menurut segi psikologi Heeh. atau kan tahu nih cara mindsetnya orang itu gimana? Genset nih. Gensetnya gimana? Mindsetnya tuh gimana? Sebenarnya kan itu fenomena sosial ya. Itu Fenomena sosial yang biasanya terjadi di sebut saja kota-kota besar atau negara besar ya nanti ono sih sajane di negara kono lah. ono senaga kure. Sebenarnya itu kan ini masih ada relevansinya sama eksistensi gitu. Oh, gandeng canange. Masih ada hubungannya sama eksistensi. Masalah kan kayak gitu kan dia tuh ngasih apa istilahnya kira reporter ya. Daily report. Oh, Daily jadi report. reporter untuk dirinya sendiri. Nek dulu kan kita mengenal ya namanya diary. Diary. Nah, Oke. Nek zamannya pas sak dhewe ndek HP saya cetuk dhewe. Nulis. Tapi kan diary buat pribadi. Iya. Bukan buat orang banyak. Tapi ada sosmed kayak diary loh sekarang. Hah? Ada sosmed khusus kayak diary ada loh. Ada. Iya, tapi nek diary kan buat pribadi. Ini Istilahnya enggak. buat reminder pribadi. Nek ini kan enggak. buat orang banyak juga bisa tahu. Begitu. Nah, Ya wis. Sebenarnya kan ya baik lagi ya jawabanku tuh tidak akan jauh-jauh ya eksistensi lagi dan orang dengan gangguan zaman lagi. Sama sebenarnya. Kenapa? Kan istilah kan koyo sosial media edik. sosial media edit. Adiksi sosial media. Itu banyak skripsi mahasiswa tuh yang bahas kayak gitu tuh banyak. Tapi kebanyakan tuh dibatasi sebatas ya intensitas di sosmed itu berapa lama, habis itu dia ngapain di sosmed, ya sebatas itu aja gitu. Nggak sampai ke pola pikir lagi ngopo posting ngono ya jarang gitu. Biasanya cuma intensitas juga gitu kan. Tapi ya misalnya intensitas kayak perilaku ya dibilang menyimpang ya enggak sih, sebenarnya biasa gitu kan. Kecuali nek ya postingannya ya seneng aja beda lagi gitu. Kuwi nek dibilang itu kalau dibilang fenomena yang terjadi di kalangan banyak orang muda. Itu ada sih sebenarnya. Tapi rata-ratanya itu enggak cuma orang muda sih. Iya. Tetap orang tua bisa ya kita omongkan bukan tua, bukan muda. Kan, istilah itu kalau dewasa itu kan istilahnya Panjang. dewasa terlalu luas ya. Kita Panjang. sempitkan tua dan muda. Bukan cuma orang muda dok, orang tua juga banyak.
contohnya kayak lagi happy berdua karo bojone difoto terus diposting. Nah, pertanyaanku ki yo bari kan penasaran tuh. Apakah dia itu beneran bahagia? Oh, apakah itu bahagia, apakah itu bersyukur? Ngono kuwi. Sebenarnya kan sekarang ada yang namanya tuh kayak istilah gampangnya fake smile. Fake smile kan? Fake smile. Jadi ini pura-pura untuk senyum gitu tuh. Saya lihat ada kandang burung di sini. Itu kucuk. Wes, biarkan saja. Nah, fake smile itu kan sebenarnya kan suatu kondisi di mana orang itu berpura-pura menunjukkan sesuatu yang lebih baik, berpura-pura menunjukkan sesuatu terbaiknya untuk orang lain. Iya, jadi kan malah timbul pertanyaan kan kuwi mau. Apa tuh? Kuwi sebenarnya iki iya sih. Apakah dia tuh nyaman ketika orang lain tahu kemesraan dia? Terus kayak istilahnya cium, difoto terus diposting. Ya kan istilah itu sama kayak beberapa tadi ya yang atau kemarin-kemarin lah yang sempat kita bahas. Itu kan sebenarnya sama dengan ODGJ sama asistensi. Salah satu kemarin itu apa ya yang baru pertama itu sama ini. Apa ya? Apa sih Yang kaya lah, itu sebenarnya ada hubungannya. Pertama orang yang ngasih kayak gitu tuh mau nunjukin bahwa dia punya status dalam tanda kutip di sini. Bukan masalah kaya atau miskin enggak, tapi kayak ki aku lagi bahagia gitu, kudu ngerti iki, kudu nek iso kudu gawe aku ki pesat apa tersaingi gitu kan. Jadi kayak dia iki pengen semua orang tahu. Kalau dia tuh bahagia. Senengnya dekne, bahagianya dia, terus sedihnya dia, kondisi hatinya gimana, ngising Saya ngerti nggak motivasinya buat apa? Apa? Ben dikenal. Ayo bikin orang lain iri. Istilah ini sekarang tuh galak cawe, galak drama. Galak drama gitu. Sing lebih parah lagi. Apa? Kamu sedekah dipamerin. Karena kayak gitu kan konten yang biasanya ada gitu ya, kita menunjukkan itu kan satu, kita menunjukkan bahwa kita punya status. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa diri kita tuh orang yang saleh. Padahal kan itu pribadi. Ya kalau orang yang mungkin kan ada gitu ya yang nggak tahu dari siapa gitu, mungkin emang harus menunjukkannya seperti itu. Atau itu mungkin kan, antara budaya ya, juga gitu kan. Oke, kalau masalah budaya, menyangkut masalah budaya, budaya pun juga mengajarkan kowe nek iso ngenehi yang namanya tangan kanan mengasih, tangan kiri jangan boleh tahu. Maksudnya gimana? Tangan kiri itu pegang handphone yang ada kameranya, kanan ngasih. Nah, harus sih tangan kiri di belakang. Handphone di mana? Di saku. Iyalah, ngapain? Dia tetap. Lah iya. Itu ya. Kan tapi kan gimana sekarang? Ya karena kan jadi duit kita 180 derajat tuh. Terus sekarang aku tanya wes, konten ngasih uang orang tuh, kamu rela nggak aku kasih 3 juta biar bisa pergi ke Bali, bikin aku pakai susu misalkan itu ya. Jadi tanya kayak gitu, itu kan dia tuh modal itu katakanlah total 15 juta misalkan ya, secara off airnya gitu ya segitu. Ya kan dia dapatnya lebih dari itu. Istilahnya tuh adalah sesuatunya itu dicuankan. Iya benar. Aku paham larinya mereka kemana, terus tujuannya mereka tuh apa, aku tuh tahu. Tapi kok yuk kayak gitu lho. Kayak gitu kan. Nek menurutku itu kan nek niat ngasih, ya udah ngasih, nggak usah piye-piye gitu loh. Ya, ini tuh sebenarnya ada bahasanya sih kayak gitu. Tapi itu tentang, nah ini agak dikit-dikit bahasa akademis lah ya. Ya pakai akademis aja nggak apa-apa. Bisa dibilang itu yang namanya subjective well-being. Subjective well-being, kebahagiaan subjektif. Jadi kan yang berdasarkan orang itu, point of view-nya dulu, point of view bahagia dulu. Point of view malah kau bokat.
Ya nggak apa-apa kan, kadang kala kan juga orang pengen hebat. Anjay. Ya sudah kayak gitu. Jadi ya subjektif well-being itu tuh yang dikejar itu tuh ya bahagia. Tapi secara psikologis tidak bahagia. Waduh. Nah itu loh. Nah, kenapa banyak orang kayak gitu pada akhirnya ujung-ujungnya kayak pansos? Rata-rata ya nih. Itu karena kalau di teori itu ada namanya hedonic treadmill. Jadi misalkan kayak dirimu tuh lari di suatu treadmill. Dan treadmill itu adalah bahagia. Dan semakin lama kan semakin kenceng loh. Nah, jadi kalau kudu cari kebahagiaan harus kenceng. Tapi dengan banyak cara. Yo. Nek apa jadinya? Hedonic treadmill. Treadmill itu adalah kebahagiaan. Katakanlah seperti itu. Katakan seperti itu. Kalau emang seperti itu, bukan katakan lagi, berarti kan bisa disimpulkan bahagia kamu dapatkan, tapi penyiksaan juga datang bersamaan. Sedemikian dengan kebahagiaan itu. Dan itu juga candu. Nah, pertanyaan kedua akan muncul. Kenapa kamu rela menyiksa dirimu untuk mendapatkan kebahagiaan yang notabene nyiksa sesaat? Karena ya namanya hedonic treadmill itu sama aja kayak kita ngudut. Nah, ini analogi ya, analoginya adalah orang pertama kali nyoba udut tuh biasa, kan? Gitu kan, kira biasa baik gitu kan. Atau dia stres waktu dia pikiran gitu kan, nyoba gitu kan. Kan udah kan nafas kan, atur nafas gitu, refleksi nafas gitu. Makanya nyaman. Sebenarnya kan bisa tuh pakai inhaler misalkan gitu, inhaler yang fix dulu, itu kan fix sudah bisa gitu kan sebenarnya. Cuman istilahnya kan ya pedas gitu, nggak enak atau gimana gitu kan bagi orang-orang. Akhirnya milihlah untuk ke udut gitu kan, yang dimana sebenarnya juga ada sisi negatifnya juga, itu udah pasti. Ya selain boros kan ada lagi kesehatan dan lawannya. Sama seperti hedonic treadmill nih, fenomena hedonic treadmill itu pertamanya tuh kita tuh jalan tuh lempeng-lempeng aja biasa, orang jalan biasa gitu kan. Kita dapat step 1 nih, oh bahagia tuh seperti ini. Nah, tapi dia pernah ada versi sedih lagi juga gitu kan. Tambah lagi, wah ki nek bahagia cuma ini kurang nih, tambah lagi gitu kan, kurang lagi, nambah terus. Dan pada akhirnya apa? Gak ada ujungnya. Iya, aku paham. Tapi analogimu yang soal rokok itu menurutku kurang tepat. Soalnya kenapa? Ketika kamu rokok nggak dibikin konten. Ya, ini kan analogi untuk menjelaskan hedonic treadmill gitu. Ya, hedonic treadmill. Gitu. Tapi kan kalau dari konteks awal, konten apapun kreatornya dikontenkan, gitu. Itu kan kalau itu kurang masuk sih. Gini. Kalau kamu hedonic treadmill, kamu pergi ke Bali, katakan gajimu standar, tapi keinginanmu ke Bali, ya itu kan nggak masalah. Iya, karena dia mau gitu. Ketika kamu gajimu dikumpulin, ditabung, dan akhirnya cukup buat hidup selama seminggu di Bali, itu kan nggak masalah, sama kan seperti rokok. Tapi apakah kamu di Bali itu nggak dikontenkan? Pasti iya. Kan pasti belum tentu ketika kamu nggak suka konten. Nah, begitu pula dengan beda lagi dengan orang yang ngumpulin uang, dia sedekah, terus dikontenin. Nah, kan konyol. Dia tuh cari apa? Apakah dia ingin dipandang sebagai wah itu orangnya baik? Iya memang iya. Di depan kamera. Ya kan bisa, itu kan naikin exposure. Nah, di belakang kamera gimana? Oh, enggak tahu. Nah, kan audiens juga sombong gitu. Malah bikin panas netizen toh. Iya. Istilahnya jadi berharap gitu. Tapi konten-konten kayak gitu kan motivasi dari kreatornya itu cuma satu. Terus bagaimana caranya itu naikin traffic naik, exposure naik, cuan naik. Sekalipun itu ngerebahin uang. Katakan dikontenkan untuk mencari donatur. Tapi kenapa konten itu dimonetisasi?
sama tentunya. Nah kan lah kan lucu sama si Ajay tadi. Yang Ajay tadi. Ya kan ada suatu ini toh ya, kesempatan di balik kesempitan atau kesempatan dalam kesempitan dalam kesempatan. Nah terus ya numpang lah. Kan lah lucu. Ya memang nggak lucu, tapi kan faktanya memang seperti itu. Nah itu psikologi yang sehat atau yang bagaimana kalau menurut dunia psikologi itu sendiri? Orang yang sehat mental ini salah satu tutupan kokoh aja ya. Orang yang dapat mengetahui dirinya sendiri, kapasitas diri sendiri. Atau yang satu lagi yang agak relevan itu tuh, orang yang sehat mental itu adalah orang yang kasarannya gitu ya, agak akademis sih. Orang yang terindividualisasi itu ada juga. Terindividualisasi. Apa-apa dewi. Ya bukan itu sih, nanti ada ininya. Sama yang terakhir itu, orang yang sehat mental itu adalah orang yang mengetahui jalan dan makna hidupnya secara positif. Jalan dan hidupnya. Jalan hidupnya secara positif. Positif di sini kayak gimana toh, yang menghargai kehidupan, tata krama. Wah itu banyak. Kalau soal positivisasi itu hidup banyak. itu banyak. Positifmu sama positifku beda. Jelas nih gitu. Terus apa nek dari ini ya satu tokoh yang agak relevan yaitu terindividualisasi. Yang sehat itu terindividualisasi. Kayak itu semacam idealis itu bukan? Bukan, beda. Individualisasi itu kasarannya ya nih, orang apa yang ego nih? Yang ego tuh, ego di rem. Egonya di rem. Oh individualisasi Egonya di rem, mikirin lingkungan, mikirin orang lain, mikirin diri, mikirin sesuatu lain. Dan itu tuh juga satu yang dibikin itu harus lebih kuat lagi. Ada satu fondasi lagi, moralitas ya, bukan moralitas. Beda. Kalau moralitas temboknya kotor diorek-orek, cekel Pak RT. Nah nggak izin. Kalau izin ya nggak masalah, terserah. Ame digawe gambar robot, apa digawe gambar ayam ya ora apa-apa. Ini tuh terindividualisasi. Masalahnya ada sekian lama yang setelah sekian lama, ambil contoh kasusnya si Ajay itu ya. Katakanlah Ajay ini punya pengikut. Pasti pengikut itu juga akan ikutin yang sama. Nah itu bahayanya. Istilahnya kan ini seperti virus toh. Asik ya, dolan kemana difoto terus diposting, dolan kemana difoto terus diposting. Maksudnya apa? Bahagia nempel karo cowok di video, di foto, terus diposting. Nah ya itu, apakah dia itu hanya rame di sosial media, bukan di dunia nyata? Ya karena itu motivasinya di situ. Karena dia tidak pernah mendapatkan yang ada di dunia nyata. Nah, berarti kan secara gambaran bisa dibilang orang itu tuh kesepian sebenarnya. Orang itu tuh kesepian, butuh perhatian. Iya, dan dia mencari dengan cara seperti itu. Saya pun orang kaya ya kita kan kadang bilang orang kaya tuh happy. Kadang gitu. Orang kaya tuh happy. Padahal belum tentu. Makanya ada konten bagi-bagi uang. Tapi dulu aku tuh punya saudara. Dia bukan orang, dia emang orang kaya. Tapi kayanya ini ya, kaya bukan dari bawah. Emang udah kaya dari bayi. Begitu lahir udah ada orang kaya. Soalnya orang tuanya kan juga orang berhasil toh. Istilahnya usahanya juga berhasil. Pekerjaannya lancar. Yo emang dasarnya orang konglomerat dari sononya. Tapi itu apa tuh? Kenapa gitu? Tapi dia tuh ada di postingan di sosial media itu ada banyak. Satu lah atau dua. Banyak. Dia selfie banyak. Tapi selfie-nya itu
bukan ke daily, tapi ke momen tertentu. Momen tertentu. Kan dia kan bisa dibilang jauh dari anak nih. Anak kuliah di luar negeri, doi kan di Jakarta tuh. Ketemu anaknya, foto selfie, terus diposting di Facebook. Terus ada lagi dia ketemu sama klien tuh waktu itu. Pas main golf tuh. Main tuh, golf. Foto, terus diposting. Itu kan kalau menurutku kan wah ini wajar soalnya per momen. Ya per momen ada aja gitu kan. Per momen, bukan any moment, bukan anytime. Itu. Oke. Nek dari pandanganku tuh ini bukan orang yang mencari pengakuan diri. Ini bisa juga dimasukkan ke pengakuan diri itu. Eksistensi itu bener. Momentum. Tapi ya ini emang udah banyak pengakuan, sudah diakui juga. Tapi kan masih merendah. Gitu. Ini satunya enggak gitu kan. Ajainya ini tuh enggak. Udah itu enggak gitu. Soalnya ajai kan pengiwon. Apa posting. Kumpul karo posting, ngopi posting, posting. Buat apa? Buat oh, aku tahu. Apa? Buat apa aku tahu. Apa? Diposting, terus di memori HP-nya tuh dihapus. Enggak babai HP. Ya nggak salah sih. Iya, benar. Berarti kan dia secara nggak langsung kan menunjukkan bahwa HP-nya itu tuh HP cetuk. Iya toh? Ya. Martabak olah-alik kan gitu. Martabak olah-alik. Iya. Siap. Nah, mungkin si Aja ini juga pas bagi uang, terus direkam, yang dibagi itu krunya sendiri. Bisa. Nah, kan bisa toh. Bisa. Emang dia tuh bikin kayak sitkom. Iya, sitkom, situasi komedi. Itu kalau dari pandangan saya pribadi. Pandangannya gitu. Kalau dari psikologi gimana? Kalau dari psikologi itu sebenarnya kan baik lagi ya. Karena sudah disebut berkali-kali. Karena itu kan baik lagi eksistensi dan juga bagaimana pandangan individu itu tentang sesuatu hal yang positif ataupun sehat jiwa itu seperti apa. Ya aku nggak bisa langsung bilang oh ini orangnya tidak sehat jiwa. Wah, itu ditangkap sama Himsi. Jangan itu bahaya. Nanti ditangkap sama polisi Wakanda. Jangan ditangkap sama itu Black Panther, repot nanti. Black Panther. Ya itu ya, maksudnya itu kan indikasi suatu yang dinamakan masalah psikososial. Itu malah masuk psikososial. Masalah psikososial ya kok gimana, maksudnya kan orang itu tidak akan lepas jauh dari hidup dari masyarakat gitu kan, nggak akan jauh gitu dari masyarakat. Sebenarnya kan ini bisa dilihat dua kemungkinan tuh. Dia melakukan ini tuh masa ya harus banget digituin misalkan nih. Apakah dia tidak pernah bertemu dengan masyarakat sebelumnya? Masyarakat selain jadi lingkungan, tapi juga jadi tempat belajar sopan santun, tata krama, sosialisasi. Mungkin anggap aja si Haji ini no lab ya. Mungkin bisa no lab. Gengsinya tinggi, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah istilah itu kalau katanya di lagunya ini Freddie Mercury itu nggak pernah face the truth. Never face the truth. Jalan sendiri gitu ya. Menghadapi kenyataan. Dia selalu ada di bayang-bayang itu. Kan susah. Bagi orang itu kan susah, apalagi kalau dilalai gimana? Anak kesayangan. Waduh. Apa-apa nggak boleh gitu tuh nggak boleh. Waduh. Nah pasti bro. Aku tuh anak kesayangan bro. Ya nggak gitu, maksudnya itu anak kesayangan yang sangat amat dispesialkan. Serius, aku tuh kayak gitu bro. Kan ada apa-apa dua dituruti. Iya. Apa-apa dituruti. Minta ini itu dituruti.
dimarahin nggak pernah. Nah, Mau ngapapun ya istilahnya ya monggo aja, mau aja, gitu. oke. Pasti dibantu uang lah, dibantu ini, dibantu itu gitu. Tapi punya mindset nggak? Ya mencoba membangun mindset sih. Ada pemikiran bahwa maksudnya ada loh gambaran salah benar tuh ada tuh. Ya kalau nggak ada salah pasti nggak akan ada benar. Nah, udah. Kalau belum tahu yang namanya benar pasti nggak akan tahu yang namanya salah. Ya pasti punya pegangan. Pegangan ada handphone. Nah, kan pegangan maksudnya tuh gini loh, bukan pegangan wah aku udah jadi orang tua ini enggak. Oh. Nah, ini misalkan ini Heeh. kan bisa tuh buat searching how to be a good people gitu. Oh, Ada tuh bukunya gitu Anu, atau bukan. ini. How to be smart people. Smart Oke. Atau ada satu buku tuh namanya lucu itu buku bahasa Inggris namanya tuh Psychology for Dummies, atau yang lebih lucu lagi tuh ada tuh kalau nggak salah tuh apa ya, Psychology for Normies, itu juga ada tuh. Psychology for Normies. Psychology for Normies. Ya, pendekatan untuk orang-orang yang ingin mengenal masyarakat. Oke. Itu buku dibuat karena sarkas ya mungkin. Sarkas untuk masyarakat gitu kan, nggak tahu. Tapi mungkin tujuan dari buku itu tuh juga kayak ya baik lagi ya faktor-faktor di pembentukan emosional seseorang atau psikologinya seseorang. Itu nggak akan lepas dari tiga hal gitu kan. Perilakunya, lingkungannya, dan juga kepribadiannya itu sendiri. Kita lihat aja kepribadian dibentuknya tuh gimana. Misalkan karena dia anak yang kesayang ya tadi ya gitu kan, kesayangan gitu tuh. Akhirnya kan kadang-kadang itu ketika seseorang atau individu tuh dimanja, itu kan dia kepribadian itu nggak akan naik, dia akan datar. Ada sih naiknya, tapi itu nggak signifikan kayak istilahnya tuh kayak lagi saham gitu loh. Wah kan bisa naik banget, bisa turun banget gitu. Itu nggak ada kayak terjalnya kehidupan gitu, ngerasain kehidupan. Karena kepribadian yang bagus itu tuh yang dinamis, bukan statis. Iya sih. Seperti itu. Terus lingkungan, kita lihat dia itu tipikal seperti apa. Ya misalkan dilalai juga gitu kan. Kerjaannya itu hidupin laptop atau PC, buka HP, buat tethering mungkin gitu kan. Buka Discord. Apa? Discord Discord atau Twitter atau Facebook, kawan sama orang ya nilainya ketemu ini bahasa gitu tuh namanya puncak makrifat gitu kan. Puncak makrifat. Ya, mungkin gitu kan. Jadi kan dia kan ada semacam banyak ya ketemu orang-orang random gitu. Dia kan ada akhirnya kan suatu lingkungan, apa gitu lingkungan yang maya, itu tuh semua tuh bisa berbohong. Kita nggak tahu. Iya. Itu pasti. Soalnya kan itu kan huruf per huruf ya. Bukan face to face. Yes. Dan ditambah satu lagi. Apa? Di sosmed itu ada yang namanya itu social role. Social role play. Nah kan di admin gitu tuh. Admin gitu. ADM. Tiba-tiba karena dia tuh orangnya tuh wah gitu kan. Dia orangnya wah, dia biasa aja gitu. Dia bilang biasa aja. Tiba-tiba tuh udah kayak style nabi. Tapi ada kayak gitu. Banyak. Loh. Ada pengikutnya ya itu bahkan followersnya 3.000 tuh ada. Oh loh. Itu yang kecil itu segitu. Bahkan ada tuh ya 170k itu ada. Itu yang aku masih pertanyakan itu tuh apakah 170k atau 3.000 orang ini tidak pernah tahu membaca buku How to Basic gitu loh. How to Basic to Socialize gitu kan kayaknya enak gitu loh. Tinggal baca aja kan nanti tanya-tanya gitu loh. Malah iya itu dan lebih lucunya apa, role model admin ini dijadikan sebagai landasan ini kepribadian yang bagus. Ternyata kepribadian itu seperti ini, yang notabene dia suka pamer, dia ngaku-ngaku orang ini itu gitu ya. Ngakunya punya kenalan, ditanyain instansinya apa nggak tahu, susah ya, itu kan gitu. Istilahnya kan orang foto selfie ini, kita foto selfie, oke. Foto selfie, terus di caption belajar psikologi dari ahlinya, masuk. Spread.
orang lihat, ahli psikologi nih. Tapi kan itu cuma caption. Dan caption itu kan huruf per huruf. Ya. Bukan sertifikat S to the max. Kan? Nah itu yang bego siapa, yang gila siapa? Ya sebenarnya itu karena orang-orang yang nggak punya apa istilahnya panutan ya mungkin atau pegangan gitu loh. Bukan pegangan HP atau laptop bukan. Nah kalau menurutku tuh apa dia itu cuma seperti orang tuh bisa baca buku, tapi nggak ada sang guru, no guide gitu. Oke, nih aku bisa lihat, Borobudur ada patung-patungnya, tapi kan nggak tahu nih maksudnya gimana, tafsirnya gimana kan, nggak paham. Ya memang seperti itu. Ya seperti halnya kayak apa ya, misalkan kita anggaplah aja ini sebagai orang yang nggak kayak yang kita jelek-jelekan tadi gitu ya, misalnya nggak positif dikit. Mungkin di situ tuh niat dia tuh kayak pamernya itu tuh bukan sekedar kayak cahaya exposure atau ngocehkan itu enggak, tapi itu kayak kamu ngasih orang tuh misalnya jadi kayak inilah orang yang jadi jokernya gitu lah. Gitu kan ya. Kamu kalau ngasih orang jangan kayak aku, kasihlah. Nah, misalnya kasih kayak semacam patokan ngasih orang yang pantas tuh seberapa. Tapi itu nggak perlu di videoin gitu loh. Saya tuh dia tuh kayak menghampingkan dirinya sendiri gitu loh. Tuh bisa kayak gitu, ada jadi, banyak kayak gitu tuh. Jadi kayak aja itu udah biarlah aku aja yang jadi tumbal. Saya mengajari orang yang nggak bisa diajari. Jangan pahamnya di buku, di teori, prakteknya nggak bisa. Makanya sekarang banyak video-video itu how to basic ya, pula gak ngawur. How to basic katanya tutorial. Tapi kok auto ngasal. Nah, kayak gitu. Kasusnya hampir sama. Sebenarnya kan ada maksud dan tujuan ya. Setiap perbuatan manusia itu ada maksud dan tujuannya gitu. Mau atau positif atau negatif itu ada. Iya sih. Tapi itu mindset orang tuh bisa growth atau malah down itu aja. Yang diharapkan kan increase, bukan decrease. Ya decrease ya sembuh. Malam ini kita foto selfie, spread terus diposting di sosmed. Tapi kan momen seperti ini jarang banget. Bahkan malah justru ini satu-satunya momen. Satu-satunya bisa dapat diambil gitu. Dikenang lah. Iya. Memories. Kalau momen daily setiap hari kamu melakukan itu, terus hahaha harian rutin itu ngapain? Ya buat apa? Tapi ini ya kan itu. Ini kan oh iya kayak tuh apa? Orang namanya si ini. Siapa toh? Si Jonas. Terus yang mana? Itu kan setiap kumpul sama siapa aja, kumpul di mana aja, pengennya foto, terus diupload, menggebu-gebu gitu. Menggebu-gebu. Jangan-jangan dia kena itu juga. Kalau menurutmu gimana? Nek dibilang kena itu kan itu banyak lagi motivasi sih. Motivasinya kan kita nggak tahu setiap orang kan ada motivasi yang koyo deh bagus gitu. Bisa aja motivasi setiap manusia itu upload foto. Kita ambil contoh yang agak komparasinya jauh ya, jadi antara rakyat sini gitu. Rakyat masyarakat ini ambil contoh kayak orang-orang di Asia Timur gitu ya, Cina, Jepang, Korea. Mereka juga daily upload foto kan. Tapi mereka ada berubah motivasinya loh. Apa? Ada motivasinya beda-beda. Kalau Cina itu dia lebih memilihnya itu bahwa istilahnya tuh mau lihat lah aku tuh selama ini tuh perkembangannya tuh kayak apa. Jadi kayak saya absensi lah. Ya, absensi itu kan itu tetap buat pribadi loh. Iya, walaupun di sosmed mereka kasihnya di sosmednya iya tetepan. Jadi kayak ada dualitas gitu loh. Dualitas di mana ngelaporan ke diri sendiri, tapi dilaporin di orang lain. Jadi itu tetap mau diakui gitu loh bahwa aku tuh sudah berubah. Tetap ada gitu. Kayak di Korea itu hampir mirip di Jepang juga, karena mereka selalu punya pikiran gini. Bisa aja nih foto akhirku. Death Note.
Lah soalnya gini, maksudnya Korea sama Jepang kan tahu sendiri gitu Mas. Ngerti. Akunnya itu kan Ya, tinggi ya, gitu kan. ya. Dan mereka tuh selalu kayak gitu. Mungkin aja nih dari terakhir makanya aku foto. Udah gitu aja. Tapi juga ya itu sama kayak orang Cina lagi ya, walaupun lebih positif orang Cina ya pada akhirnya gitu kan. Mereka pikirannya tuh gini, seenggaknya tuh aku tahu kalau aku tuh mau berakhir, di lain sisi juga orang tuh harus tahu kalau aku udah mau berakhir gitu. Kemarin itu tuh ada di live TikTok kayak gitu. Ini live terakhir, live TikTok terakhirku tiba-tiba clip of fate. Enggak gini. Ya itu kan kayak gitu. Oke, gitu. Katakan kamu daily ambil foto setiap pagi jam 6, ambil foto di depan kaca, foto setiap hari. Hari ini pagi ini, besok pagi, besoknya lagi, itu sepanjang hari. Tapi kan menurutku kan kalau dari segi aku ya itu pasti ada sebuah goal. Ya goalnya itu lagi kayak istilahnya gini, misal kamu lagi diet, fitness, terus istilahnya menjalankan sebuah program untuk dirimu sendiri, pasti kan foto before kan, terus pagi kerja, berangkat kerja, jalan pulang sambil istirahat terus mampir ke gym, latihan berapa rep, terus latihan itu berapa rep, besoknya difoto. Itu kan lihatin perkembangan hasil perubahan tubuhmu itu. Malah itu justru bisa jadi motivasi buat orang lain. Bisa latihan hari pertama, hasilnya kayak gini toh, ini hasilnya kayak gini, sampai hari ke-30 hasilnya ada gini, itu latihannya apa baik, itu kan bisa dikomunikasikan lebih lanjut, latihannya apa aja, itu kan bisa dibincangkan di komentar. Itu kan yang selfie yang positif. Terus besok bikin konten kalau pas latihan, nah itu kan positif. Dia nggak mengejar sebuah popularitas dari konten itu, justru malah ngajari. Ya konten yang aku suka gitu tuh. Tutorial. Kan gitu. Ya. Ya kan ya banyak gitu. Itu kan dari banyaknya konten yang beredar gitu kan. Itu kan ada yang seperti itu, ada yang enggak. Tapi juga ada gitu yang mereka membuat konten itu untuk ada yang cari perhatian ya karena eksistensi lagi. Nah itu aku pernah nonton film. Jadi orang tuh hidupnya tuh pesta, kemana di rumahnya tuh bisa dibilang seminggu sekali pesta, rame, yang datang banyak. Terus tapi anehnya setelah pesta itu dia merasa sendiri lagi sepulang dari pesta itu, atau pesta itu setelah selesai. Kalau menurutku orang-orang yang maniak pesta itu, maniak posting itu tadi, itu mencari itu posting yang komen banyak, rame, balas seneng kan. Setelah laptop mati atau handphone mati, hidupnya nggak sedih. Karena itu coping stress. Itu coping stress yang biasa dibilang nggak bagus-bagus juga, karena itu udah lagi kayak hedonic treadmill gitu. Semakin lama istilahnya kan ya kayak ngerem ke hati sedikit, apa ya, menenangkan hati sejenak. Kan nggak lucu toh. Lah healing beda bro. Kalau healing kan hobi nih, hobi kita ngobrol, sharing sama temen. Tapi kan nggak diposting. Ya enggak, kan digabung sama posting juga. Ada gitu. Ada yang diposting, tapi kan biasanya yang kalau lama nggak jumpa, baru lah itu kan. Cuma pas itu toh. Ya itu baru. Bro, aku pas lagi di sini, mampir ketemu. Ya kita foto. Kenang-kenangan.
Ya karena Kan itu bukan mania. ya iya, tapi kan aku cuman ini kan contohnya tuh ada kesamaannya dengan seperti itu gitu loh. Ya semua emang ada korelasinya. Kalau mau ditarik secara Panjang gitu. jalan besar, kita tabrak semua ketabrak. Tapi kan ini sudah dikerucutkan. Untuk masalah ini nggak semua yang ini yang suka foto, yang suka upload, yang suka kan nggak semuanya kan nanti akhirnya nggak semua kelindes. Cuma ada beberapa bagian yang harus kita koreksi ini oknumnya ini gitu. Ini sebenarnya kan baik lagi tuh. Ada kalanya orang-orang seperti itu sebenarnya ada masalah. Dulu pernah wah aku ngantek jengkel. Ya kayak gitu. Jengkel gara-gara apa? Kok Indonesia tambah banter? Apa? Udah selesai. Enggak selesai. Jengkel bisa dibilang setiap kali di WA itu banyak tirik-tirik loh. Cuma satu momen tok. Oh, kapan? Liburan bro. Oh, liburan. Liburan bro, akhirnya bisa liburan. Coping stress. Satu story, satu caption, isinya cuma satu itu tok. Itu gimana? Buat apa maksudnya gitu? Ya baik lagi, maksudnya tuh niat dia itu kan ingin menyebarkan kebahagiaan. Niatnya. Niat awal. Tapi karena itu kan seperti candu. Ya semakin lama itu akan semakin naik. Aku nggak bisa bahagia sama seperti ini, aku harus bahagia yang lain. Itu akan makin naik. Ending-endingnya apa? Yo pada akhirnya orang-orang itu akan memilih untuk aku mau sesuatu yang lebih ekstrim. Iya gue mau. Ya ekstrimnya tuh misalkan dari yang sebatas story WA-nya titik-titik tok. WA doang nih, titik-titik banyak atau. Lanjut habis dari video, isinya kan video tuh. Ya kan? Ya bener tulisannya. Guys, walaupun aku udah hilang aku capek. Mana banyak tuh aku mau capek apa gimana? Aku capek mental. Aduh. Ditanyain apa jawabnya apa? Gila. Tapi itu emang bentuknya mereka tuh gitu. Jadi tuh bahagia itu tidak sebatas titik-titik WhatsApp itu udah bilangnya N. Masih ada caption lagi ya itu belum berhenti itu. Ada tuh ya saya maraton tuh sampai titiknya tuh bisa 1000 gitu. ada gitu. Ya kan memang tujuan atau goalsnya dari mereka itu kan selain karena coping stress yang salah, nggak ada tempat untuk bercerita, itu cara mereka mengekspresikan kan mereka tuh tipikal apa ya mulut jari. Ngerti. Itu kan susah buat ngomong. Berarti orang-orang macam seperti itu. Ya bisa saya simpulkan ya. Orang-orang macam seperti itu tuh ibarat frekuensi. Itu tuh masih frekuensi SW. Enggak SW frekuensi lama. Iya, tapi dia di kehidupan nyata dia susah mencari orang yang satu frekuensi sama dia. Yang SW. Ada nih. Ternyata ketemu sama orang, ternyata dia frekuensinya AM. Waduh. Dia kan tetap susah untuk naik ke AM. SW frekuensi tua, bro. Nah, ternyata ketemu lagi. Nah, malah ketemunya justru FM. Ada ketemu orangnya ini frekuensinya FM. Begitu dia cerita sama si FM, gampang nyebar. Nyebarnya nggak umum, siapa-siapa tahu. Kan malah justru tambah jijik. Ya iya. Memang, tapi kan gimana ya, maksudnya kan orang seperti itu kan niatnya. Padahal itu. Dia sendiri cerita di sosial media yang notabene lebih tinggi daripada FM. Kan lebih goblok. Nah, tapi kan itu yang mereka cari. Ya sama aja dong. Ya sebenarnya apakah itu jadi masalah psikologi gitu ya, misalkan gitu, psychological way gitu, bahasa kerennya.
sebenarnya itu ada. Lah ya, Avoiding lah, social avoiding biasanya tuh. Ini cuman ya, ini cuma bilangnya tuh mungkin itu tuh ada antara apa kok, social avoiding sama satunya lagi itu ya itu apa ya, masa psikososial. Tapi psikososialnya tuh biasanya masih agak ringan sih, tapi kebanyakan yang agak parah tuh emang social avoiding gitu loh. Ketika mereka emang selalu lama bersama orang-orang yang sama, contohnya adalah yaitu ada juga orang di FB ya, sebut aja itu namanya itu tuh Safir Punjab. software Punjab. Namanya Safir Punjab gitu loh. Dia kadang-kadang tuh berretorika. Waduh, aku ya nggak tahu retorika itu apa sebenarnya. Retretika. Saya nggak tahu juga. Apalah itu maksudnya bodo amat gitu kan. Heeh. Kadang-kadang tuh nulis apa-apa gitu. Tiba-tiba Heeh. yang pertama itu isinya short posting dengan kawannya. Bikin status. Maaf ya teman-teman, tapi kalau misalkan sandaan kalian keterlaluan, aku akan unfriend kalian. Sekian dan terima kasih. Maksudnya apa? Nyatanya apa? Atau butuh orang kok? Nah iya, tetap nggak mungkin di unfriend kan? Itu yang nggak lucu di situ. Maksudnya gimana ya? Jika kamu melakukan sesuatu sama orang baru, lebih baik kan membakar dirimu apa dia? Tapi kalau ini enggak, Safir Punjab tuh enggak. Gimana? Safir Punjab itu menggaungkan seolah dirinya itu adalah the Professor X. Oh. XXX tadi. Oke. Ya, gitu kan. X and XX ya. Yoi. Kayak gitu. Di bawahnya seperti itu, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan yang dia bawa. Oke. Contohnya dia nantangin orang yang punya selera humor yang ketinggiannya tuh sampai istilahnya kamu cuma gara-gara selera humornya bisa sampai baper gitu kan, bapernya kelewatan gitu. Misalkan di inilah dikatain, wah dasar kamu tuh suku ini gitu kan, suku ini bla 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 bla, sayangnya nggak punya toko gitu kan. Waduh, atau kok jahat gitu kan. Ya dibales, daripada kamu sukunya udah kayak begini dan begitu, ujung-ujungnya Begono. enggak begono, masa di ini apa namanya, bintang iklannya Kuku Bima. Oh. Roso karena adalah kunci gitu kan. Padahal roasting lagi gitu kan. Padahal ya bikin kunci itu siapa? Ya yang kamu roasting itu. Kan ironi bilangnya suku ini adalah kunci. Yang nggak kunci sopo? Pendidik kamu itu siapa? Mau suku ini. Baper. Kan nggak lucu. Gitu loh. Maksudnya emang kalau dia mau cari cara eksisnya, cara dia untuk membawakan men-share dirinya itu siapa, salah ada konsekuensi. Pasti. Mau itu positif mau itu negatif itu ada. Cuman tidak semua orang siap dengan konsekuensi. Udah nggak kuat sama konsekuensi, istilahnya dikasih cobaan malah mencobai gitu kan. Nggak semua orang siap menanggung resiko. Banyak resikonya ya, contohnya kayak tadi gitu ya, si Safir Punjab itu. Safir Punjab tuh emang katakanlah orangnya itu tuh sebenarnya tuh jujur ya, kalau dari aku sendiri itu emang agak simpati gitu, karena juga ada masalah sama keluarganya. Di lain sisi juga dia itu tuh dikasih tahu itu tuh apa ya, tidak pernah mau mempercayai orang lain sebelum ketabrak fakta. Waduh, itu dikasih tahu malah ngajari, malah memberitahu gitu kan. Dan nanti larinya ke sosial media. Dikasih tahu fakta yang terjadi nggak diterima, lari ke sosial media, malah yang komentar ngaco. Kenapa kamu tega? Kamu harus kenal sama temen 4 hari 5 hari, temennya hilang, akunya paling tersakiti. Bego. Iya, maksudnya itu bukan gimana ya. Oke lah, kehilangan teman itu kan sesuatu yang menyakitkan memang. Tidak semua orang tuh siap. Yeah. Tapi apakah kamu nggak pernah punya orang tua sih gitu? Maksudnya tuh orang terdekatmu aja nggak pernah kamu anggap, dan sedangkan ini teman baru aja ya bukan gitu. Oke, teman baru. Bukan masalah teman barunya, frekuensi gitu. bukan masalah frekuensinya. Apa yang jadi masalah tuh kamu aja belum pernah ketemu sama orang.
ngobrol secara langsung pun belum pernah. Keep in touch aja. Nah, kenapa kok malah justru percaya? Seperti mengagung-agungkan. Itu jadi aneh. Nah, sedangkan ketika ada keluarga lagi berkabung, nggak peduli. Nah, itu nggak lucu. Maksudnya secara pandangan psikologis itu ada yang salah dengan orang ini gitu loh. Maksudnya apakah empatinya dia itu tuh sebatas karena aku hanya percaya dengan orang yang ingin ku percayai. Sedangkan orang yang katakanlah punya jasa besar sama dia cuma gara-gara istilahnya kalau kesalahan kecil aja, sebenarnya nggak ya sepele gitu, cuman karena dia tahu baperan dan nggak pernah punya kontak sosial sama orang lain, egoismenya tinggi gitu kan. Orang yang punya jasa tinggi, yang punya apa istilahnya itu bukan jasa juga ya, maksudnya itu punya peran penting lah dalam kehidupannya itu, akhirnya dia bisa ngasih gambaran gitu. Nggak dianggap, malah dianggap orang yang berkenalnya goblok gitu loh. Nggak dipikir-pikir tuh. Oke, ini obrolannya makin melenceng jauh cuy, kayaknya kita harus istirahat. Sudah jam 12:30. Ya, tapi sebelum ditutup, apa gimana? kita ada kesimpulan sebenarnya dari semua. Gimana? Sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya adalah narsistik. Narsisme. Kok iso gitu kan? Kok iso ya bisa gitu, karena kan juga ketika kita berkaca kadang itu kan ada yang ganteng gitu kan, kita tuh ganteng gitu. Sama seperti kita mengharapkan sesuatu dari sosial media. Aku membawakan ini berarti aku adalah ini. Nah, aku diakui gini berarti benar gitu. Kalau nggak diakui yo, aku harus mencoba untuk diakui seperti ini. Ya padahal ya sebenarnya untuk fenomena seperti ini itu tuh narsistik. Kenapa kok dibikin panjang oleh lebar tinggi gitu kan? Ada istilahnya mau ke tugu tuh harus muternya ke paragrafis dulu gitu. Soalnya biar apa? Paham semua filosofi. Oke. Gitu ya. Sampai ketemu di kesempatan kali lain lah. Obrolan lain waktu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Nah, pasti gitu kan.